Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmalina dari Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Negeri Padang. Dengan home base di program studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini merupakan video saya untuk kelengkapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2022. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada video ini. Pertama, mengenai data diri saya, yaitu riwayat hidup saya. Kedua, terkait mata kuliah yang saya ampu. Dan terakhir ialah praktik mengajar yang akan saya lakukan. Jadi video ini merupakan video tentang PDD UK TPT, bidang pengajaran. Baiklah, akan saya mulai. Nama, Reni Rahmalina. Home base saya di program studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Jenjang karir saya menjadi dosen yakni dimulai pada tahun 2014. Saya menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sembari saya menjadi dosen luar biasa di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian pada tahun 2018, saya menjadi CPNS di Universitas Negeri Padang, yakni home base saya di program studi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya memperoleh jabatan fungsional asisten ahli pada bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang. Sampai saat ini saya menjadi dosen dan melanjutkan pengabdian pengajaran saya di Universitas Negeri Padang. Keahlian saya ialah di bidang pengajaran bahasa Jepang. Dalam dokumen jabatan fungsional yang saya miliki, tertulis bidang keahlian saya adalah Sokyu Mojigoi. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu ialah mata kuliah bahasa Jepang pariwisata perhotelan, basic dan intermediate Japanese, Sokenkyu Hapyo maksud saya, Kyogu, Sokyu Mojigoi, Hongyaku, Goinyumon, Sochukyu, dan Chukyu Dokai. Yang terakhir ialah mata kuliah Hongyaku. Dari 12 mata kuliah yang saya sebutkan, mata kuliah Basic Japanese dan Intermediate Japanese adalah mata kuliah yang saya ajar di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian mata kuliah Bahasa Jepang adalah mata kuliah umum yang ditawarkan oleh universitas untuk berbagai program studi yang ada di Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan semua mata kuliah tersebut. Saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang terkait dengan praktik mengajar saya saat ini, yaitu mata kuliah Sokyu Mojigoi. Nah, mata kuliah Sokyu Mojigoi ini terbagi dua, Sokyu Mojigoi Kohang dan Sokyu Mojigoi Zenhang. Nah, jika Sokyu Mojigoi Zenhang mata kuliah ini keluar pada semester ganjil, namun mata kuliah Sokyu Mojigoi Kohang itu keluar pada semester genap. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang huruf-huruf bahasa Jepang. Seperti yang sudah diketahui, huruf-huruf bahasa Jepang itu ada hiragana, katakana, dan kanji. Nah, pada mata kuliah inilah akan diajarkan bagaimana mempelajari huruf-huruf dalam bahasa Jepang ini. Pembagian dalam mempelajari mata kuliah ini yakni sebelum UTS, mahasiswa akan diajarkan bagaimana memahami, menghafal, dan mengidentifikasi huruf hiragana dan katakana. Kemudian setelah UTS, mereka akan mempelajari bagaimana kanji-kanji dasar. Pada kesempatan ini, saya menerapkan metode pembelajaran Student Learning Center. Mahasiswa saya beri kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka. Mereka dapat berkreativitas mengembangkan materi yang sudah saya berikan. Akan saya lakukan evaluasi pada saat pembelajaran dan mereka akan melakukan tugas mandiri dalam jangka seminggu dan akan saya lakukan feedback.
Tugas, materi, dan perangkat pembelajaran sudah tersedia di LMS Universitas Negeri Padang, yaitu e-learning UNP. Kemudian mahasiswa dengan bebas dan mandiri dapat mengakses semua materi, termasuk mereka juga dapat menginput tugas mandiri dan tugas kelompok pada LMS tersebut. 2 tahun terakhir ini pandemi mengharuskan saya untuk berpikir bagaimana agar mahasiswa dapat belajar dengan maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran setiap pertemuan. WhatsApp Group merupakan salah satu sarana yang saya optimalkan untuk menjaga agar mahasiswa tetap semangat dan terus berkontribusi dalam mencapai tujuan pembelajaran setiap pertemuannya. Akan ada tugas-tugas atau kuis yang akan saya sharing di grup dan mereka harus mengerjakannya dengan waktu tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan saya mengajar Sokyu Mojigoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, minasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, genki desu ka? Oke, sekarang kita lanjutkan ya pertemuan kita berikutnya. Sekarang kita masuk ke kanji yang berhubungan dengan alam. Oke, nah ini adalah kanji yang berhubungan dengan alam. Sebelumnya saya mau nanya, siapa yang tidak hadir, minasang? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, saya minta minasang fokus untuk beberapa menit ke depan agar pembelajaran kita dapat maksimal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini minasang dapat memahami bagaimana kanji-kanji yang berhubungan dengan alam, termasuk kanji gabungannya ya, minasang ya. Tidak banyak-banyak, ada 10 kanji saja. Minasang dapat memahami, terus mengingat. Nanti terakhir akan saya evaluasi bagaimana pemahaman minasang. Oke, siap ya? Kita akan mulai. Nah, ini kanji yang berhubungan dengan alam. Minasang bisa lihat ada next slide ini, ada benda-benda alam ya. Ada apa aja coba? Ada gunung, terus? Gunung, sungai, oke. sawah, Sawah. Sugi? pohon. Ada orang kah? Ada. Ada ya, oke. Udah ya, ini akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, kanji yang berhubungan dengan alam. Sugi, ini adalah gambar gunung ya, minasang ya. Nah, agar minasang bisa mengingat dengan baik, dengan mudah, nah, sensei menganalogikan kanji gunung itu dengan benar-benar bentuk gunung aslinya. Nah, berawal dari sini minasang. Nah, ini awalnya itu ada pembentukan dari beberapa gunung, kemudian di sketsa lagi seperti ini, kemudian jadilah kanji gunung. Nah, ini kanji Yama. Kalau dia berdiri sendiri, disebut dengan Yama. Nah, kanji Yama ini pasti ada dong kanji gabungannya. Nah, next. Ini dia. Ada Yama, Yama Gawasang, kemudian Yama Dasang. Nah, ini adalah cara penulisannya. Ada 3 kakusu, ada 3 kali penulisan. Yang pertama lurus, kemudian di depannya minasang letakkan di garis, dibuat alas, kemudian ditutup. Nah, ini tidak boleh lewat ya, minasang ya. Ada berapa kanji gabungannya? Ada 3. Nah, ini Fujisang. Fujisang. Nah, si Yama ini terletak di belakang, disebut dengan Fujisang. Kenapa gitu, sensei? Iya, ini aturan dari sana, dari Jepangnya, kita hanya mengikuti. Fujisang. Oke, Sugi, kanji yang kedua ini adalah apa ini, minasang? Benda alam apa? Sungai ya. Oke, nah sungai ini berawal dari aliran sungai. Terbentuklah kanji sungai. Alirannya, kemudian, nah minasang cukup buat 3 garis ini. Cuman ini yang di depannya agak melengkung sedikit, yang di tengah lebih pendek. Nah, yang ketiga lebih panjang dari keduanya. Apa aja kanji gabungannya? Nah, ini yang minasangnya kawa. Kalau dia sendiri, minasang menyebutnya kawa. Kemudian ada kalau dia gabung dengan ini kanji mulut ya, minasangnya guci atau guci. Nah, kawaguchi. Biasanya ini nama orang ya, misalnya Kawaguchi-san. Kemudian ini sungai diikuti nama sungainya, Nairu. Nairu itu sungai Nil. Nil ya, Nairu Kawa. Hai, sungai Nil.
Nah, tulisannya seperti ini, belok sedikit melengkung, lurus, kemudian lurus, dan yang ketiga ini lebih panjang dari yang kedua. Oke, Sugi. Kanji yang keempat ada pohon. Nah, ini juga minasang dianalogikan dengan bentuk pohon yang sebenarnya. Pohon itu seperti apa? Nah, gini ya. Seperti ini, kemudian dibuat lagi seperti ini sketsanya. Nah, ditemukan lagi seperti ini. Ujung-ujungnya seperti ini minasang kanji ki ya, kanji pohon. Nah, jadi minasang pokoknya 10 kanji ini saya harap minasang udah di dalam kepala nanti ya. Karena minasang bisa membayangkan bentuk alamnya, bentuk asli dari kanji tersebut. Oke. Bacanya apa sensei? Ki. Pohon. Nah, ki ketika bertemu dengan yobi dibaca mokuyobi. Hari Kamis ya. Kemudian ini ada momeng. Momeng ini kanji seng ya, minasanya kanji garis digabung dengan kanji ki jadinya momeng, artinya kain, katun. Kakusuknya berapa? Ada 4 kali nulis dan ini nggak boleh bolak-balik ya minasang ya. Jadi nanti akan ketahuan ketika minasang buat ekornya dulu atau garis tengahnya dulu nggak bisa. Harus datar dulu, lurus, tanda tambah, tapi yang bawah lebih panjang. Kiri dulu, baru kanan. Nah gitu ya. Nggak boleh nggak berurutan. Harus berurutan dan sistematis minasang. Yang kiri kanannya nggak boleh sama panjangnya dengan yang tengah. Harus lebih pendek. Yang kiri dulu. Sering saya sejumpai minasang suka-suka aja nulis kanji itu yang kanan dulu lah. Dia ada aturannya ya minasang ya. Oke, sugiwa apa ya? Ini orang. Jin ya minasangnya pasti udah tahu ya jin. Nah, itu berawal dari sini minasang. Gambar orang sedang melangkah atau berjalan. Nah, simple ya. Kanji orang. Oke, apa itu orang sensei? Hito. Kalau sendiri hito. Kalau seorang, kalau kanjinya sendiri tadi hito ya. Kalau digabungin dengan kanji ichi nih ya, minasangnya ichi. Terus ada kanji hito, jadinya hitori. 3 kan udah belajar kanji bilangan ya. Nah, ini gambar apa? Bilangan 3 digabung dengan hito, sangnin. Begitu seterusnya. Kalau 10 orang gimana? Junin ya, tambah dikasih ini kanji angka 10 sama Hito. Jadi Junin. Ini Ningyo, minasang Ningyo, boneka. Terus Irigisu Jin. Berarti ini nama negara ya, Irigisu Inggris ya. Kalau Indonesia Jin tinggal masukkan aja di sini Indonesia Jin. Oke. Nah, otona ini adalah penggabungan antara kanji oto. Oto ini kanji apa minasang? Oki ya, kanji besar sama kanji hito. Jadinya otona. Nah, gitu. Minasang harus berpikir kalau belajar kanji itu menyenangkan dan mudah. Contohnya gini, digabung aja tuh kanji besar sama kanji orang, jadinya dewasa. Nah, berapa kali nulisnya? Itu 2 kali ya minasang ya. Dari tengah ke kiri, terus di tengah-tengah, dari tengah-tengah ini minasang tarik lagi ke kanan garisnya. Usahakan dia memang proporsional ya, minasangnya sama panjangnya nih di tengah-tengahnya ya. Oke, Sugi no kanji wa. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kanji apa? Yasumo. Ya, benar ya sumu. Ini penggabungan ini kira-kira ini kanji hito ya, minasang ya. Terus ini kanji ki. Nah, ketika digabungkan jadi gini. Filosofinya, orang sedang beristirahat di bawah pohon. Tuh ceritanya, ujung-ujungnya artinya adalah yasumu, berlibur. Nah, ini dia minasang. Kanji gabungannya ada 1, 2, 3, 2, 4 ya. Ada 4 di sini. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi ini yang wajib minasang ketahui. Yasumi, istirahat, libur, bisa ya. Kemudian bentuk kamusnya yasumu. Kemudian kyujitsu. Nah, ini karena dia ada digabung dengan kanji hari, jadinya hari libur. Yukyu. Nah, itu ada hari libur artinya. Kemudian ini tekyubi. Nah, banyak ya, lumayan banyak ini minasang. Kakusuknya ada 6 cara nulisnya. Minasang buat di depannya dulu, jangan di belakang. Atas dulu, garis, terus mendatar, kemudian ke bawah, yang kiri dulu, baru yang kanan. Ya, sedikit lagi nih minasang. Ayo gambate. Ini ada sawah. Nah, sawah ini lucu banget minasang tuh. Hasilnya seperti ini nih. Berawal dari gambar sawah, kemudian jadi petak. Nah, gitu ya. Jadi petak. Kemudian, nah ini nanti minasang bisa dianalogikan ya nanti ya.
Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas atau sensei kecepatan? Aman ya, minasang ya? Oke. Nah, nulisnya itu berapa kali? Ada 5 kali nulis tanbo. Tanbo itu adalah sawah. Nah, tanbo. Tanbo, kemudian nggak bisa sendiri ya, minasangnya harus ditambah hiragananya ya, tanbo. Kemudian ditambah lagi dengan kanji. Apa nih kanji depan yang ini tadi? Yama ya? Yama. Oke, Oh, Yama. Jadi sawah ini ta atau da ya. Yamada sang. Tuan Yamada. Kemudian ini Tanaka sang. Ini kanji naka ya minasangnya. Ta, ini naka. Oke, Tanaka sang. Tuan Tanaka. Kemudian ini yang ini Inaka. Inaka itu apa? Nah, ini nih, pulkam ya. Pulang kampung. Inakae kairimas. Pulang kampung. Inaka itu kampung halaman. Nah, ini kanjinya sawah minasang. Jadi kampung itu identik sama sawah. Tsugiwa hai matahari. Nah, ini juga lucu minasang, berawal dari ini ya, gambar matahari, bling-bling-bling ini kayak matahari di laut ya minasang ya. Kemudian seperti ini dan ujung-ujungnya seperti ini. Panda petak 2 aja. Oke. Nah, penulisannya ada 4 kali, minasang garis buat atap, terus dindingnya diisi baru ditutup. Oke ya. Nah, 4. Lumayan banyak minasang ini kanji gabungannya. Ada mokuyobi. Selalu bi-nya itu pakai hari ini ya minasangnya, pakai matahari ini, bi. Kinyobi, mokuyobi, suyobi, kayobi. Nah, itu bi-nya ini pakai yang matahari ya. Kemudian ini futsuka tanggal 2 minasang. Bilangannya dulu baru dikasih kanji ini matahari ini. Kemudian mainichi, ini mai, terus ini nichi ya. Niki, ini niki minasang, ini buku harian ya. Karena buku harian ada berhubungan dengan hari-hari gitu, nah pakai kanji hari. Nihong juga pakai ini. Terus kyo hari ini, kyo wa, nah kayak gitu ya, pakai kanji hari. Ini juga kino, ashita, asu. Nah, semuanya menunjukkan hari menggunakan kanji matahari ini, minasang. Oke, sugiwa. Apa ini minasang? Mizu. Oke, air ya minasangnya. Nah, berawal dari ini minasang, dari pohon, identik pasti pohon menyimpan air. Nah, air naik ke atas seperti itu. Nah, ini ya. Tulisannya seperti ini. Kita lihat berapa kali sih nulisnya? 4 kali ya minasangnya. 1, 2, 3, 4. Lurus, diangkat sedikit pensilnya. Oke, kemudian dibuat kayak huruf fu ini. Kemudian di atasnya dikasih contreng, lanjut ke bawahnya. Nah, ini yang kiri kanan tidak boleh lebih dari yang garis tengah itu. Apa aja kanjinya? Ada suyobi, ada suido, sama suie. Nah, suyobi Rabu, suido air ledeng ya minasangnya, atau air keran. Kemudian suie itu swimming atau berenang, renang ya. Oke. Nah, ini 2 kanji terakhir minasang. Ada apa di sini? Gambar apa? Ada padi ya minasangnya. Kalau Jepang sih lebih familiar beras, kemudian tanah. Nah, ini. Kanjinya ini minasang. Yang atas ini apa? Tanah ya. Kemudian yang bawah ini adalah padi atau beras. Oke, kita lihat berapa kakusu. Kalau suci itu tanah, suci itu 3 kali, 3 nulis. Jangan yang mendatar dulu ya minasangnya, ingat pengecualian. Kalau untuk kanji suci ini, garis lurus dulu. Kemudian minasang potong menjadi 2 dengan garis mendatar. Tutup dengan garis yang di bawahnya itu lebih panjang dari yang di atas. Oke, aman ya. Suci itu ada 3 kanji gabungannya, doyobi, tochi, sama omiyage. Nah, gitu ya. Ada doyobi itu Sabtu, tochi itu wilayah, terus omiyage itu apa? Oleh-oleh ya minasangnya. Ya, handicraft. Oke. Lanjut ke kome. Kenapa sensei ada okome di sini? Ini o ini
awalan kalau di bahasa Jepang menunjukkan kata lebih sopan ya, minasan sopan, honorific namanya istilahnya. Nah, honorific o bisa bisa minasan bilang kome, o kome juga bisa. Jadi orang Jepang menghargai, menghormati eh, beras atau padi itu ya minasannya diletakkanlah o. Bisa disebut, bisa tidak. Tergantung konteksnya kalimatnya. Kemudian ada kanji gabungannya nanbe. Nanbe itu lebih ke negara ya, Amerika Latin. Kemudian B koku, Amerika Serikat. Ada kanji beras dan kanji kuni ya, minasangnya ini negara. Nah, ini gabungan dua ini artinya Amerika Serikat tuh, minasang USA. Shinmai. Nah, ini ada kanji atarasi di depan, kemudian ada kanji kome. Artinya itu beras yang baru. Ada 6 kali kakusuk, jangan salah, jangan ketukar, harus petik dulu di atas dan dimulai dari sebelah kiri. Garis, kemudian dibelah itu garisnya, kiri lagi dan kanan lagi. Nah, kebanyakan kalau yang ada kaki di bawah itu selalu dimulai dengan sebelah kiri ya, minasang ya. Hai, kokomade sumo ga arimasu ka, minasang? Ada 10 ya, minasangnya. Ada kome, ada tsuchi, apalagi tadi ada mizu, ada kawa, ada ki, ada hito, ada yasumu. Oke. Jadi untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini dia sensei ada renshu shimashou. Hai. Selain nanti ada tugas di rumah, sekarang sensei mau menguji nih sampai mana sih pemahaman minasang. Perhatikan nggak ya tadi, gimana kalau sensei tembak saja. Siapa ya? Arnalda. Hai, Siap, dihidupkan Sensei. mic-nya. Arnalda Kumala Iskandari. Hai, kore. Belum semua kanji ya. Yang tadi sensei ajarin itu 10 kanji. Nah, kira-kira yang kanji 2 setelah ta ini, sawah. Ini apa ini? Kanji apa ini, Arnalda? Ini Yama, Sensei. gambar apa? Yama ya. Oke, udah bisa ya nulisnya ya. Oke. Sugiwa Roshane-san. Hai, Sensei. Hai. Korewa. Bisa Hai, lihat Sensei. kan saya tunjuk Korewa. Kanji yo nan desu ka? Hiragana Kawa, de. Sensei. Kawa, oke. Kemudian Isnaini Putri-san. Sensei. Hai, yang ini yang terakhir anggap aja ini yang rintik-rintik ini itu apa? Air kan kanjinya? Hujan. Air. Ya, anggap aja air itu apa kanjinya? Mizu. Oke, Mizu ya. Ya, nggak apa-apa Mizu. Hai, Sugiwa. Nah, ini loh minasang. Ini minasang sehingga menjodohkan. Sebagian udah ada yang belajar kan minasang kan. Nah, yang di bawah ini lebih ke anggota tubuh. Yang ini yang lebih ke alam tadi, sama yang di atas juga. Hai, siapa yang mau coba? Dozo. Ayo, sensei tulis nih namanya. Ayo, Sensei. Siapa itu? Analda lagi? Hai, Dozo, siapa? Nalda, Sensei. Nada. Yang mana nih? Nada mau menjodohkan kanji mana? Kita hitung gini ya, Yang dari 1, 2, 3, 4. Yang bawahnya 5, 6, 7, 8. Sampai sini 12. Yang mana? Nomor berapa? yang 12, Nomor Sensei. 12. Oke, ini kanji apa? Yang mana kanjinya? Ini mulut ya? Ya, Iya. kanjinya itu yang di Sini. yang apa? Ya, Ini udah ada garisnya. Satu lagi. uci. Mana satu lagi? Ini udah ada garisnya, Nada. Kalau mulut itu kuci, kalau Yang ini apa bisa? mobil itu kuma. Ini ya. Ya, Yang mana kanjinya? kanjinya yang di sebelah kanan Yang di sebelah tangan. kuci kah? Ini? Kalau mobil itu ya yang kanjinya yang tangan itu, kalau yang mulut itu yang kanjinya di mobil itu atau yang Hai, hai, hai. Ini kereta ya itu. maksudnya. Yang mulut, kuci, ini kanjinya. Kemudian kuruma, ini gambar kuruma, minasang, ini kanjinya. Hai. Sekai. Sugiwa, dare desu ka? Rifkatul sang dozo. Yang mana? Ya, Saya kasih Sensei. kebebasan nih. Yang mana yang bisa? Yang itu Sensei gambar api. Api, oke. Itu kanjinya yang mana? Yang di atas. Ini. Bacanya apa? Hi. Ya. Ya.
Api, ayo. Ah. Ayo, api apa? Ki itu pohon. Kayobi hari ini loh. Api. Ada yang bisa? Api Ayo. lupa tadi lah. Hai, Kayobi. Hari Selasa Ayo. ya. Oke. Gak apa-apa, kita lagi belajar. Siapa lagi? Amelia Cantika Sang. Hai Sensei. Hai, yang mana Mel? Itu Mata mungkin? yang Atau pohon? pohon kanjinya yang sebelah kanan paling pojok Sensei. Yang di atas gambar mata kah? Ya. Oke, hai. Bener ya minasangnya. Sugiwa Warda Tusang Dozo. Hai, yang ikan Sensei, yang lompat. Ikan. Oke, yang ini. Mana kanjinya? Kanjinya yang di atasnya. Bacanya apa tuh kanjinya? Sakana. Sakana, hai. Pinter. Nah, Sonia Sang. Masih ada berapa ya? 5 lagi. Sonia Sang, Dozo. Yang mana Sonia? Yang matahari, Sensei. Oke, matahari. Matahari ini. Mana kanjinya? Yang di atas, Sensei. Bacanya apa kanji ini? Apa tadi? Aduh, baru saya jelasin Hi, tadi. Sensei. Oke, hai. Hi ya. Hi, Nah, Sensei. oke. Kita lanjut ke ini. Nah, ini minasang banyak banget ini kanji apa sih gitu ya. Nah, ini yang beberapa tadi mau saya rangkum ya, minasangnya ada beberapa kanji yang sudah kita pelajari tadi. Yang mana aja tuh, minasang? Pertama, itu ada hito, ya kan? Nih, saya tunjuk ya. Ini hito. Ini ya, minasang ya. Mana lagi? Matahari Sensei. Matahari Sensei. Matahari mana? Matahari. Hi. Iya, pintar. 2. Mana lagi? Mana lagi? Sawah. Sawah. Oh ya. Lanjut, baru 3. Mana lagi? Kanji Yama, gunung Sensei. Oh ya. Hai, 4. Mana lagi? Sungai Kawa. Sensei. Kawa Di Sensei. mana? Sungai. Di bawahnya ya? Oke, 5. Mizu Sensei. Izu sebelahnya 6. Kanji pohon Sensei. Oke, 7. Kanji tanah Sensei. Mana? Kanji tanah. Ada gitu? Baris kedua Sensei. Baris kedua? Dari mana? Ini. Ini Di maksud samping minasang? Ini. di samping gambar bulan. Ini bukan tanah ya minasangnya. Ayo. Bukan. Ini ya minasang ya. Nah, ini nih. Jangan sampai lupa tuh bentuknya. Udah aja gitu atau masih ada? Gak harus ada semua ya minasang ya. Ini saya tanya, ini apa? Ini hito bukan? Bukan ya minasangnya, terbalik ya. Ini kanji masuk nih, iri, hairi. Kalau hito dari sini. Dari sini. Hito gitu ya minasangnya, terbalik ini. Oke, udah semua ya yang kita pelajari tadi ya minasangnya. Nah, sekalian saya simpulkan nih minasang, ada 10 kanji yang berhubungan dengan alam. Nah, tadi sudah minasang sebutkan dan minasang bisa identifikasi nih dari semua kanji yang ada di sini. Alhamdulillah udah bisa, udah sensei ini ya. Simpulkan saja, sebagian besar minasang sudah bisa dan bisa menganalogikan nih 10 kanji tadi nih. Sensei ini kan ya lagi. Nah, yang berhubungan dengan alam itu ada 10 semuanya. Oke, ini bulut-bulutnya nanti sensei iniin aja. Oke, Sisu Mongga Arimas kah minasang? Iya Sensei. Iya ya minasangnya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sensei akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan semua kanji itu ke dalam buku kotak-kotaknya. 1 kanji, 2 baris. Oke, kita kumpulkan minggu depan. Jadi nanti minasang sensei harapkan tulisannya itu udah mulai halus, udah mulai tidak kasar-kasar lagi, udah mulai lentur ya tangannya untuk menuliskan. Karena ini baru kanji dasar minasang, baru sedikit kakusuknya. Cara nulisnya paling banyak 6 tadi ya. Kayak gitu, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Nah, jadi minasang kuncinya itu minasang rajin latihan nulis sama latihan baca. Nah, pasti nempel nanti tuh kanjinya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan akhir perkuliahan kita. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa dalam mata kuliah Sokyu Moji Goi. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyampaikan satu hal terkait kendala yang saya hadapi saat mengajar, khususnya saat pandemi 2 tahun ini. Selama masa pandemi, saya sebagai dosen dituntut untuk memikirkan inovasi atau alternatif pembelajaran apa yang harus dilakukan. Karena sejak dikeluarkannya surat edaran dari pemerintah yang haruskan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan, hal ini berimbas pada pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi tatap maya. Sejumlah aplikasi telah saya terapkan, seperti Google Classroom, LMS yang dimiliki oleh kampus, Learning UNP, WhatsApp Group, Telegram. Kemudian dalam hal praktik mengajar saya menggunakan aplikasi Zoom, Microsoft Meet, tapi kebanyakan saya menggunakan aplikasi Zoom. Sebenarnya bukan kendala perihal interaksi dengan mahasiswa, namun kendala yang lebih pada infrastruktur yang dimiliki. Disebabkan sebaran mahasiswa yang tidak hanya berada di kota, namun di daerah yang minim sinyal dan kemampuan finansial untuk membeli kuota internet. Pembelajaran untuk kita bahwa tidak selamanya fasilitas elektronik, fasilitas tersebut cocok dengan karakter sasaran mahasiswa pembelajar dan sasaran dari segi geografis. Demikian video ini saya tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.